portofolio 2. Waktu dan monitor saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, saya perwakilan dari juru bicara dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai kebijakan-kebijakan dari masalah dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh aspirasi rakyat. Nah, sebagai bangsa demokratis, negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat. Karena dalam sistem demokrasi rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional. Oleh karena itu, sebagai upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh aspirasi rakyat. Selanjutnya yang kedua, yaitu kebebasan sipil. Ukuran penting suatu demokrasi bekerja adalah ketersediaan ruang bagi masyarakat atau warga negara dalam mengartikulasikan pendapat dan pikiran, mengorganisir diri, serta bertukar atau mengakses informasi. Nah, jika masyarakat sipil dapat tumbuh berkembang dan kuat, maka akan mampu mengimbangi negara dengan elemen-elemen masyarakat politiknya. Ketiga, mengingatkan dan mengontrol partai politik untuk segera berbenah, mereformasi organisasi mesin kekuasaan agar demokrasi dikembalikan ke jalan yang benar. Kelebihan memperbaiki dan memperkuat kembali pilar-pilar itu sesuai prinsip demokrasi yang benar, di atas fondasi cita-cita keindonesiaan dan juga akan menghasilkan hukum yakni regulasi. Kekurangan kebijakan ini yaitu masih banyak politisi dihukum, baik oleh hakim karena urusan korupsi dan masalah pidana lainnya. Untuk yang keempat, yaitu memahami dinamika politik Indonesia. Kelebihan kebijakan ini adalah perjalanan demokrasi Indonesia dipandang penting untuk diperhatikan dalam memahami dinamika politik Indonesia. Tantangan demokrasi berada pada upaya bersama untuk mencegah laju regresi demokrasi. Nah, yang terakhir yaitu penegakan hukum. Secara normatif, hukum merepresentasikan garis batas dan hukum dalam kelola kekuasaan, baik di atas negara maupun masyarakat. Nah, melalui hukum, kekuasaan demokratis itu diabsahkan. Karena itu, hukum dipercaya sebagai salah satu instrumen pokok untuk mengatasi sengketa agar mencapai keadilan. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok portofolio 2. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk kelompok portofolio yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan. Pertanyaan saya itu, mengapa partai politik di Indonesia harus dibenah dan demokrasi menjadi tidak terkendali? Terima kasih. Baik, langsung saja. Kelompok portofolio 2 silakan menjawab. Baik, untuk jawaban saya serahkan kepada anggota kelompok saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Adapun jawabannya adalah partai politik diharapkan dapat berbenah demi meningkatkan kepercayaan publik karena tingkat kepercayaan terhadap lembaga itu berada pada posisi terendah. Hasil survei yang diumumkan Indikator Politik Indonesia itu menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik berada di urutan terbawah, yaitu 54%. Walaupun demikian, partai politik adalah salah satu lembaga yang memungkinkan demokrasi dipraktikkan di Indonesia. Dengan demikian, publik tidak punya opsi lain selain mendorong partai, tidak punya pilihan lain kalau mau berdemokrasi.
hanya bisa lewat partai politik saja, dan partai politik harus kita benahi supaya tidak terkena racun-racun korupsi atau isu-isu lain. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Saya persilakan kepada kelompok portofolio 4 untuk memberikan pertanyaan. Baik, saya akan bertanya. Dari beberapa kebijakan yang telah dibahas tadi, menurut kalian apakah ada keuntungan atau kerugian dari kebijakan tersebut? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, langsung saja dijawab pertanyaannya untuk mempersingkat waktu kita. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu untuk kebijakan mengingatkan dan mengontrol partai politik untuk segera berbenah mereformasi organisasi mesin kekuasaan agar demokrasi dikembalikan ke jalan yang benar. Kelebihannya yaitu memperbaiki dan memperkuat kembali pilar-pilar itu sesuai prinsip demokrasi yang benar di atas fondasi cita-cita keindonesiaan, dan juga akan menghasilkan hukum yakni regulasi, produk perundangan, serta kebijakan yang akuntabel sebagai dikerangkai dalam sistem demokrasi. Kekurangannya yaitu kebijakan ini yaitu masih banyak politis dihukum, baik oleh hukum karena urusan korupsi dan masalah pidana lainnya, maupun oleh rakyat dalam pemilu karena mengabaikan amanat. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang kurang percaya, bahkan menghujat dan mencaci maki politis dan partai politik. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita melangkah ke presentasi oleh kelompok portofolio 3. Kepada kelompok 3, waktu dan monitor saya persilakan.